Halo Aries, Sun, Moon, Rising, atau apapun yang resonate di kamu, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu ini tadi kartu Lenormand udah aku shuffle. Ini akan jadi apa ya, memberikan semacam tema apa nih yang ada di reading kamu kali ini. Yang pertama di sini gambar mountain, ini tuh kayak pertama ini bisa berbicara tentang perjalanan panjang, naik turun, proses seseorang, entahlah tentang apa ya, mungkin berproses berhubungan dengan karir, bisnis, pekerjaan, ada sesuatu yang kamu bangun seperti perjalanan naik ke puncak gitu. Dan mungkin perjalanan nggak selalu mulus gitu ya. Terus juga mungkin ini hubungannya dengan proses kehidupan, ada momen-momen tidak menyenangkan, tapi kamu terus jalan gitu karena kamu menatap satu tujuan yang ingin kamu capai. Dan aku melihat kayak apapun yang kamu lewatin atau apapun hal yang dimana kamu berproses di situ gitu ya dengan lika-likunya, dengan naik turunnya. Karena kalau kita bicara gunung sebagai sebuah perjalanan, kalau kamu pernah naik gunung gitu ya, jalanannya bukan yang mulus, jalanannya pasti ada yang naik, ada yang turun, berliku, kadang mungkin di pinggir jurang gitu jadi mesti hati-hati banget. Tapi ketika kita sampai di puncak gitu, itu pasti ada rasa senang yang berbeda gitu yang nggak bisa jelasin, cuman orang-orang yang suka naik gunung aja yang tahu gitu ya, rasanya. Nah seperti itu metafor apapun yang udah dilewatin, kamu nanti sampai di titik kamu happy gitu dengan apapun yang sudah kamu lewatin. Kamu kayak, apa ya, proses itu kayak rewarding, karena kartu yang mengikutinya, page pertama ini kartu bisa berbicara keberlimpahan, bisa jadi juga kayak perjalanan emosional, spiritual, entahlah dengan proses di sini kamu jadi individu yang berbeda gitu, mungkin hubungannya dengan ketuhanan, konsep tentang Tuhan, tentang agama, spiritualitas, konsep pendewasaan diri, tentang perubahan karakter dari dalam gitu. Karena gimana pun hal-hal tertentu di mana kita berproses itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi karakteristik kita gitu, kepribadian kita, cara kita meregulasi diri. Nah, aku selalu bilang ya kalau hal-hal seperti ini semoga selalu penonton aku berprosesnya gitu, bergeraknya ke arah yang lebih baik gitu ya. Dan kalau berbicara progres yang berhubungan dengan keberlimpahan, ini tuh kartu yang mengkonfirmasi hal itu. Itu keberlimpahan, kemakmuran, terus juga tadi tema-tema berhubungan dengan perjalanan spiritual atau yang berhubungan dengan emosi gitu. Nah, bicara emosi, di sini ada gambar hati. Ada ta tadi tuh aku bilang tentang rasa senang yang berbeda gitu, dengan perjalanan seperti dalam tanda petik naik ke puncak gunung. Ada sesuatu rasa yang berbeda di hati kamu. Entahlah gini, entahlah kamu kayak menemukan cara untuk lebih tenang, lebih damai, lebih bisa menikmati hidup, atau kayak kamu merasa sudah cukup dengan apapun yang kamu punya, atau rasa yang berbeda itu juga ada signifikansinya gitu, mungkin tentang sosok seseorang, mungkin ada sesuatu hal yang baru gitu di hati kamu. Yang jelas tema hati ini signifikan banget, mmm, tentang rasa di hati gitu dengan semua proses yang kamu lewatin di sini. Kayaknya juga tema tentang proses tuh aku merasa cukup, apa ya, cukup muncul berulang gitu dalam reading kamu gitu ya. Jadi memang mungkin ini energi yang dirasakan untuk Aries secara kolektif gitu. Proses kamu itu balik lagi mungkin ini tentang perjalanan karir, mungkin juga tentang tema hidup secara lebih besar lagi. Yang jelas itu pertama signifikan dengan dunia emosi kamu atau dunia spiritual, dan itu akan membawa rasa yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dengan hati kamu, atau itu akan membawa kamu ketemu dengan seseorang yang juga akan membawa rasa yang berbeda di hati kamu. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama, tema besar kamu adalah Emperor. Ini kartu kamu di Major Arcana. Emperor itu go-getter, orang yang fokus, orang yang pegang kendali,
dia membawa energi pemimpin dan di sini menjadi tema besar kamu gitu. Entahlah ini kayak kamu mulai pegang kendali atas hidup kamu atau tema kepemimpinan signifikan banget ya di sekitaran kamu nonton reading ini. Atau bisa jadi juga gitu. Kayak eh, energi kamu baru keluar gitu, energi kamu yang go getter, semangat, ambisius, energi kepemimpinannya ada gitu. Entahlah itu hasil dari kamu berproses di sini atau kayak ada suatu momen terjadi di mana kamu baru nih keluar gitu ya, energi yang seperti itu. Terus posisi blessingnya, aspek yang positif, di sini ada Knight of Swords. Di deck ini, Knight of Swords itu orangnya udah kayak agak tua gitu. Di deck-deck yang lain, so far aku melihatnya orangnya itu muda gitu ya. Kayak aku merasa dengan Knight of Swords di sini sudah ada kebijaksanaannya, sudah ada pembelajarannya, ada kematangan, ada kedewasaan. Entahlah dari segi pemikiran, emosional. Makanya tadi kayak aku melihat ada tema yang berbeda, ada perubahan gitu berhubungan dengan perjalanan spiritual ataupun perjalanan emosi. Nah, dengan Knight of Swords di sini kematangan, kedewasaan, skill-skill dalam bidang tertentu, kecerdasan diikutin dengan kebijaksanaan gitu. Tahu kapan waktunya spontan, tahu kapan harus berhati-hati, harus ngerem gitu ibaratnya menavigasi perjalanan, lihat-lihat dulu situasinya baru melangkah. Karena uh, di saat-saat tertentu Knight of Swords itu energinya bisa impulsif gitu ya. Tapi karena di posisi blessing aku merasanya sudah bisa gitu tahu kapan impulsif yang efeknya netral atau bagus, tahu bisa membedakan impulsif di mana itu efeknya bisa nggak bagus gitu. Nah, di sini di posisi yang tahu kapan gitu ya, ngerem-ngerem, berhati-hati, liatin dulu situasinya. Dan juga ada kebijaksanaan, ada kecerdasan di situ. Yang jadi tantangan Devil, situasi yang terasanya berputar-putar stagnansi atau kebiasaan. Sesuatu yang rasanya seperti membelenggu. Aku nggak tahu ya. Um, Sebagian mungkin masih berproses gitu. Untuk apa ya, mencapai puncaknya dalam tanda petik, mungkin harus melewati stagnansi. Ibaratnya apa ya, kayak entahlah belum sampai di titik momen kesadaran atau mungkin aku pernah bilang ya, kadang kita tahu sebenarnya, tapi entahlah kita yang bodoh amat atau kayak kita denial gitu dengan sebuah situasi yang kita tahu sebenarnya udah nggak sehat, nggak baik untuk diri kita jangka panjangnya gitu. Nah ini tantangannya. Ada seperti situasi yang membelenggu atau berputar-putar di tempat yang sama. Sarannya adalah protect energi kamu gitu. Protect um, hal-hal kayak bedakan mana yang beneran penting, mana yang beneran prioritas gitu. Nggak semua orang bisa dapat akses untuk energi kamu, waktu kamu, sumber daya kamu. Gitu. Nggak semua orang harus tahu cerita hidup kamu. Gitu ya, dan fokus sama fondasi. Terus di waktu yang akan datang, kegelisahan, mimpi buruk itu mungkin berproses dengan isu kesehatan mental atau bisa jadi juga ini bagian dari perjalanan teman-teman karena tadi di sini ya, di sini ada tema yang tadi aku udah bilang gitu dengan gambar ikan ini. Kadang gini, ada momen-momen entahlah midlife crisis, entahlah kita ketemu suatu persoalan besar di hidup kita. Momen-momen itu signifikan banget gitu ya untuk kita berubah gitu sebagai individu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, tadi aku bilang kayak ada sebagian penonton aku yang skenario nya gini, ada sesuatu yang terjadi tapi itu bikin potensi kamu baru keluar gitu ya. Kayak entahlah momen kesadaran, entahlah ketemu konten atau motivasi dari mana, entahlah baca buku gitu. Nah itu why, kenapanya gitu. Kenapa itu yang menggerakkan kamu gitu ya. Kadang kita harus mulai ngasih pertanyaan ke diri kita. Kenapa?
begini, kenapa begitu, kenapa aku melakukan ini, kenapa aku nggak melakukan itu. Jadi kayak lebih kepada jawaban pertanyaan itu baru kelihatan sekarang, atau kayak baru mengerti sekarang. Makanya baru keluar tuh potensinya, energinya, ambisinya. Tuh, seperti bisa jadi juga semesta menuntun jalan kamu, gitu ya. Terus ada energi pemulihan juga, ya. Di sini, entahlah dengan dua kombinasi ini tuh aku merasa um, pencerahan itu atau momen kesadaran itu signifikan banget untuk menggerakkan kamu, gitu ya. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang rasanya masih mengganjal atau membatasi pergerakan kamu, um, dan kamu masih berproses di situ nggak apa-apa. Yang penting kayaknya segala sesuatu itu sebenarnya cuman masalah waktu aja gitu ya. Yang penting kesadarannya udah ada dulu. Yang repot kalau kesadarannya belum ada. Nah, itu pesan tambahannya dengan si Devil di sini gitu. Jadi kayak aku merasa teman-teman lagi membangun momentum nih, energinya lagi oke banget, cuman kayak ada satu ganjalan kecil. Apa-apa, mungkin hal itu juga yang masih perlu berproses. Yang penting kesadarannya udah ada. Nah, nanti tinggal masalah waktu untuk teman-teman berproses gitu dengan hal itu. Entahlah melepaskan diri, entahlah perubahan itu terjadi dari dalam, skenario-nya bisa macam-macam. Terus di sini ini pesan tambahan aja gitu. Kepintaran intelektualitas diimbangin dengan kebijaksanaan, kematangan emosional gitu. Bisa menghadapi situasi apapun tenang di tengah badai dengan dua kombinasi ininya. Kayak mungkin lebih bagus juga gitu ya dengan meregulasi emosi, meregulasi impuls gitu, dorongan-dorongan kayak untuk melakukan sesuatu, kayak udah lebih bisa menahan diri, nggak senggol bacok lagi. Nah, ya aku melihat skenario seperti ini ya, dengan dua kombinasi Knight of Swords sama King of Cups. Terus pesannya, sarannya dari reading ini tadi memproteksi energi kamu, terus juga momen pencerahan, yang namanya momen pencerahan itu kita nggak pernah tahu kapan, tapi ketika itu muncul, um, bagusnya sih ya, kan tadi yang aku bilang pentingnya itu dimulai dari kesadaran. Nah, kadang kesadaran itu nggak selalu diikutin dengan tindakan gitu, action. Di sini, mungkin dari reading ini ada sesuatu yang kena, tapi lebih kayak berat di pergerakannya nih. Misalnya tadi aku bilang di sini, fokus sama fondasi kamu, buat ke depan, masa depan, karir, terus juga protect energi kamu. Prioritaskan mana yang beneran pantas dapat energi, waktu, tenaga, sumber daya, atensi dari kamu. Ya, nggak perlu semua orang tahu rencana hidup kamu, nggak perlu apa ya, apa-apa diceritain. Contohnya seperti itu. Gitu. Terus, nih, tadi tentang kegelisahan dan mimpi buruk. Rasanya mungkin ada situasi yang rasanya gitu-gitu aja. Karena Four of Cups itu energi kebosanan, energi yang kok gini-gini aja sih rasanya. Gitu. Sebenarnya jalan keluar itu dekat. Tapi pandangan kamu lagi berfokus kemana. Gitu. Bisa jadi, yang tadi aku bilang, bisa jadi tahu, bisa jadi denial, bisa jadi emang beneran nggak tahu. Itu ya. Kalau sudah tahu, bagusnya diikutin dengan action. Dan kalau nggak tahu, nanti pada saatnya kayak itu akan kebuka sih di depan mata kamu. Ya, karena ini sebenarnya jalan keluar solusi atau momen untuk memecah kebuntuan itu sangat dekat gitu dengan kamu. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan yang misalnya bikin beban pikiran, yang bikin kegelisahan, yang bikin tidur nggak enak, entahlah itu kayak ada suatu problem atau isu kesehatan mental. Sebenarnya kayak jalannya itu sesuatu yang dekat sih. Cuman masalah fokusnya aja. Nah, aku rasa segitu aja dulu readingnya ya, semoga tidak terlalu absurd. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.